my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Sejak kapan lelaki brengsek itu mengirimimu bukit begini? Tanya Radian membentak. Amira dan Araf serentak menunduk, tersentak oleh kekuatan bentakan Radian yang membuat suasana jadi mencekam. Sialan memang lelaki itu, teriak Radian melangkah menuju ruang dapur. Pasti berniat mencampakkan bunga indah itu di sana. Amira menyenggol bahu putranya. Kenapa kamu gak buang aja sih, Raf? Ayahmu pemarah begitu. Di kantor lagi ada masalah, jadi emosinya tidak beraturan. Araf jelas menolaknya. Disalahkan. Aku tidak tahu kalau bunga itu dari selingkuhan mama. Heh, selingkuhan apaan? Bisik Amira melotot gemas. Mama bahkan gak tahu itu bunga dari siapa. Aku bercanda, kiki Araf menyebalkan. Radian menutup pintu dapur dengan suara berdebam. Amira segera menghambur melepas jas lelaki itu. Untungnya Radian sama sekali tidak menolak. Ya, walaupun dengan raut tak bersahabat. Dahi mengernyit, mata mengerung sayu, cuping hidung kempang kempis, dan bibir menipis. Sejak kapan dia sering mengirimimu bunga seperti itu? Bisik Radian pelan. Niatnya sih agar tidak terdengar oleh Araf. Egonya sebagai lelaki dewasa bisa hancur kalau putranya tahu dia secemburuan ini. Baru 2 kali, ucap Amira melepas ikatan dasi marun di leher kemeja Radian. Perempuan yang masih berpakaian formal itu mendongak, saling berbagi tatapan. Terima kasih sudah menggantikan tugasku untuk membuangnya. Baru 2 kali itu banyak, Amira. Desis Radian kembali tersulut emosi. Tenang aja Om, ucap Araf tiba-tiba angkat suara. Ibu tidak suka anggrek kok. Satu-satunya bunga yang dia sukai cuma lili. Itu pun bukan karena wangi ataupun bentuknya, melainkan lili adalah nama sahabatnya semenjak sekolah dasar yang meninggal karena pneumonia. Oh ya? Tanya Radian menatap Araf. Di depannya masih membuka belitan dasi. Amira mendengus keras. Pada Araf saja, lelaki itu menghumbar wajah ramah. Lah, ke Amira ketus terus sepanjang hari. Iya, yang menjawab malah Amira. Aku menyukai bunga lili sebagai bentuk kasih sayangku padanya. Oke, Radian mengangkat bahu. Oh ya, aku sudah merencanakan pindah ke villa lagi. Di sana lebih aman. Aku bisa menugaskan banyak orang-orangku di sana dibanding di apartemen ini. Apa kalian mau? Tentu saja. Di sana ada kolam renang, sahut Araf antusias. Kalau kamu? Tanya Radian kepada Amira. Pasalnya Amira hanya diam saja. Apa kamu harus Apa kamu masih trauma? Tidak terlalu, jawab Amira datar. Kalau Araf mau di sana, aku juga tidak keberatan tinggal di sana. Berarti besok kita ke sana. Ungkas Radian mendaratkan kecupan di dahi Amira. Dalam waktu beberapa hari, MBS Group sudah turun kasta dari perusahaan raksasa yang melingkupi beberapa aspek kehidupan dengan fokus utama mengolah batu mulia jadi berlian yang tak ternilai harganya. Jadi perusahaan di ujung tanduk yang diprediksi bakalan bangkrut. Semua kehancuran itu diawali oleh banyaknya proyek-proyek besar yang dicuri perusahaan lain. Para investor yang pergi meninggalkan MBS Group, serta yang paling parah, munculnya desas-desus bahan baku palsu pembuatan berlian MBS Group.
Semua itu mengacaukan ketahanan MBS Group. Tersangka kehancuran ini tak lain adalah perusahaan Yunsi milik Tatiana yang ditenagai oleh Oke, mereka barangkali atas radu dan memang demikian faktanya. Makanya sekarang berusaha bangkit sendiri. Kalian hanya Radian bersuju jika hindar menjadikan anak lelaki itu. Aku memperhatikan kehancuran MBS Group, tapi aku tidak menyikat dengan mengemis-ngemis bala bantuan. Desis Radian membalas teriakan marah dari ayahnya di telepon. Mir, aku keluar dulu, ucap Radian melewati Amira yang mematung di depan pintu. Mau kemana, Pak? Di kantor begini, mau tak mau, Amira kembali memanggil Radian dengan sebutan Bapak. Aku ada urusan sebentar di luar, timpal Radian memasuki lift. Pintu lift kemudian menutup seluruhnya, menelan Radian di dalamnya. Amira diam-diam menghela napas, berharap semoga semua urusan lelaki itu dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Urusan yang dimaksud Radian di sini adalah pergi ke bank ternama, Bank Hyang Yun, yang menjadi tempat asal muasal semua dana yang ada di MBS Group. MBS Group tidak akan sebesar sekarang tanpa sokongan dana pinjaman dari bank besar ini. Radian di sini untuk meminjam uang. MBS Group kekurangan banyak dana. Kalau tidak segera ditambal, perusahaan ini hanya akan jadi puing bangunan yang hancur. Maaf, Pak. Untuk sementara ini, kami tidak menerima ajuan pinjaman dana sebanyak apapun untuk MBS Group. Apa? Pekik Radian terkejut. Bank ini sudah bermitra bertahun-tahun dengan MBS Group. Kalian tidak mungkin menolak ajuan pinjaman dari MBS Group. Ini sangat tidak masuk akal. Radian tersinggung sekali sekarang. Tapi kami tetap tidak bisa menjadikan hal itu sebagai alasan, Pak, ucap pegawai bank tersebut. Pengertian. Rumor bahwa MBS Group sedang diambang kehancuran menjadi dasar penolakan kami, Pak. Mohon dimaklumi. Sialan, bentak Radian menggebrak meja. Aku benar-benar akan membuat perhitungan dengan bank ini. Kemudian lelaki itu pergi dari sana dengan raut muka memerah karena emosi yang menggunung. Sialan, bentak Radian menggebrak meja. Aku benar-benar akan membuat perhitungan dengan bank ini. Kemudian lelaki itu pergi dari sana dengan raut muka memerah karena emosi yang menggunung. Susah payah Radian menutupi kemunduran MBS Group dan orang-orang di luar sana membocorkannya seperti air di ember bocor. Oke, sekarang dia tahu kehancuran MBS Group bukan cuma berasal dari orang luar, melainkan orang dalam juga. Radian berjanji akan mengupas semuanya, namun sebelum itu dia harus mendapatkan dana untuk MBS Group terlebih dahulu. Ya, dia harus pergi mencari dana lagi sekarang. Perusahaan temannya yang selalu menjadi rekan kerja Radian selama ini pasti bisa diandalkan dalam hal ini. Perusahaan Mikail yang bergerak di bidang teknologi pasti bisa memenuhi ajuan pinjaman dari Radian. Tanpa berpikir panjang, Radian membawa mobilnya menyusuri jalanan menuju perusahaan Mikail. Namun ternyata ini semua lebih rumit dibanding apapun. Mikail malah menyambutnya dengan raut muram yang ia bawa ke tempat sahabatnya itu. Hai Rat, aku turut sedih mendengar kabar perusahaanmu, ucap Mikail menepuk bahu Radian prihatin. Kamu tahu? Iya. Kalau begitu aku tidak perlu mengatakan alasan kedatanganku kemari, timpal Radian serius. Mikail yang berwajah campuran Indonesia Amerika menghela napas gusar. Maaf Rat, bukannya tidak mau meminjamkanmu dana, tapi perusahaanku juga sedang di bawah sekarang. Oh ya? Tanya Radian lelah. Iya Radian,
Ada orang yang meminta beberapa bank menolak ajuan pinjaman. Keluh Mikail. Kamu juga? Ya, jawab Mikail. Aku berpikiran bahwa orang itu adalah musuhmu. Bukannya aku berburuk sangka. Tapi ini kenyataannya, Rat. Orang-orang itu tahu kamu akan menemuiku untuk meminjam dana. Makanya mereka juga menyabotase perusahaanku. Radian mengumpat keras. Bukan cuma aku saja, Rat. Perusahaan Robi juga bernasib sama. Sialan orang-orang itu, desis Radian muram. Herman, Rat. Herman juga terlibat dalam permasalahan ini. Radian mendesis emosi. Apakah Radian akan tahu siapa dalang dibalik kemunduran MBS Group?